它就什么？这个鱼，鱼哦，嗯要放下去了。对，就比较有味道嘛。你这个瓦斯炉放多久了？我等一下，你再说。要给我吗？对，你给什么？这个可以给我。啊？等我桌子就好了，来的人才煮嘛。这个全部现在这后来我都不用。哦，OK。现在，大叔，等一下。你要打的。对，大叔不是啦，我刚刚那个说。没有开这样。这差不多了。可以了。可以吗？不够咸。不够咸。我都加盐巴。Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Winnie Sugiarti 024. Apa kabar sahabat aku semuanya? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan tentunya selalu bersyukur ya guys dengan apa yang sudah kita miliki ya. Nah ini mohon maaf ya, suaranya saya itu agak bisik-bisik tetangga, dikarenakan majikan saya itu lagi pada main mahjong, jadi saya ngomongnya bisik-bisik tetangga. Nah hari ini saya itu mau masak ya untuk makan malam. Hari ini itu masaknya simple banget ya, cuma masak bubur ikan ya, karena kan kebetulan saya itu tiap hari masak, jadi kan capek ya guys ya. Yang udah tahu kegiatan saya dari awal, saya masak, pasti kalian tentunya tahu ya, kerjaan saya itu masak terus. Selain jaga orang tua, saya juga masak. Hari ini itu menunya simple ya, saya cuma masak bubur ikan aja. Nah ikannya ini ya, ini nggak tahu ikan apa namanya. Ini ya, bukan satu, ini ada 6 ya, 6 kayak gini. Cuma nanti kan satu orang itu setengah ya, karena kan hari ini itu rakyatnya banyak. Hari ini itu ada berapa orang ya yang makan? Ada 11 orang ya, ada 11 orang. Jadi saya bikin setengah-setengah aja kayak gini ya. Kemarin ada yang nanya, Mbak, pertama ke Taiwan itu mbaknya itu bisa masak langsung atau gimana? Saya itu jujur ini ya guys ya, saya tuh nggak bisa masak ya. Saya buang ini dulu ya. Nah, pertama saya datang ke Taiwan itu saya nggak bisa masak ya sama sekali. Saya diajarin aja goreng ikan itu ya, dalamnya itu masih mentah ya, luarnya gosong ya. Karena memang saya itu di Indonesia kan nggak pernah masak, walaupun saya itu pernah pengalaman kerja di Singapura selama 5 tahun, tapi di sana saya itu jaga orang tua dan masakannya juga simple, cuma tiap hari itu bubur aja, jadi saya nggak bisa masak ya. Terus yang ngajarin saya masak itu anak angkatnya si nenek ya, karena kan kebetulan anak angkatnya si nenek itu udah kerja selama 26 tahun ya. Beliau itu udah kerja selama 26 tahun ikut nenek ya, jadi ya udah dianggap seperti anak sendiri kata si nenek kayak gitu ya. Dan sekarang juga masih datang ya, kalau misal hari Sabtu gitu, hari Sabtu dan Minggu masih datang untuk tengok si nenek.
karena kan udah lama ya, 26 tahun ya guys ya. Jadi ya udah dianggap seperti keluarga sendiri. Kalau misal salah ya saya kena marah, terus saya juga nggak bisa bahasa sama sekali gitu ya. Jadi ya intinya kerja di sini tuh benar-benar harus latihnya, karena kan kita nggak tahu makanan atau masakan Taiwan, nggak tahu bahasa Taiwan juga ya. Jadi harus benar-benar sabar gitu. Nanti lama kelamaan juga tahu sendiri kayak gitu ya. Oke. Malah saya curhat terus ya guys ya. Sekarang saya mau siapkan untuk supnya ya. Hah? Palama, aiso lembu. Iya wah, kasi puko wah. Wajita lembu lah. Majikan saya mau potong ini ya. Dan untuk motong jahenya di sini saya ngikut apa kata majikan saya ya. Karena tadi majikan saya kepengen dipotong tipis-tipis korek api ya. Biasanya majikan bilang nggak usah dipotong ya, langsung digeprek aja dimasukkan. Tapi hari ini majikan saya lagi kepengen dipotong tipis-tipis korek api ya. Ya udah, jadi saya nurut aja kayak gitu ya, karena kan memang ya majikan saya itu kalau misal nyuruh saya itu berbeda resep ya guys ya, nggak selalunya itu sama, jadi resepnya tuh gonta ganti. Ya wis lah, nurut aja ya. Nah ini untuk jahenya, alhamdulillah udah saya potong semuanya dan saya taruh mangkok kecil ya, saya taruh samping dulu. Nah di sini untuk tulang ikannya ya udah saya cuci tadi ya guys ya. Dan terus sekarang saya mau masukkan jahenya terlebih dahulu ya, biar wangi ya airnya. Masukkan semuanya ya guys. Lepas itu masukkan tulang ikannya satu persatu ya. Terus tutup ya. Diamkan dulu ya guys. Nah lepas itu saya ambil ikannya ya. Ini untuk periuknya saya cuci terlebih dahulu. Nah ini ikannya ya. Ikannya tadi udah saya cuci ya. Dan saya taruh samping dulu. Lepas itu di sini untuk wangi-wangi ya, saya pakai batang seledri. Kalau bahasa Mandarinnya itu jinca ya. Untuk batang seledrinya dipotong kecil-kecil ya guys ya, tipis-tipis ya. Ini sesuai dengan selera si nenek. Kalau majikan saya sukanya yang gede, tapi kalau misal si nenek itu sukanya kecil-kecil ya. Jadi saya ngikut aja apa kata si nenek ya. Dan saya taruh mangkok tadi itu bekas jahe ya. Saya taruh samping dulu. Lepas itu di sini saya mau motong ikannya ya. Untuk ikannya saya belah menjadi 2 bagian. Karena kan kalau satu itu kebanyakan ya. Jadi di sini saya pakai setengah aja, 1 orang. Nah, udah terbelah semuanya ya kayak gini. Saya taruh samping dulu. Nah terus lepas itu untuk daging ikannya saya cincang kecil-kecil ya, buat sup ya. Nah ini kebetulan yang ngajak ngobrol saya itu anak angkat si nenek yang tadi saya udah ceritain ya. Beliau nanya ya, itu kakak kamu masih di Taiwan? Saya bilang iya. Saya masukkan ke dalam periuk ya. Dan udah saya potong semuanya kayak gini. Lepas itu saya cuci talenannya dulu ya, biar nggak pating selarah. Saya taruh sini dulu, nanti cuci lagi ya. Lapnya juga saya cuci dulu ya. Nah lepas itu saya mau masukkan garam.
taruh garamnya itu banyak ya guys ya, karena kan nanti itu bikin bubur ikan kalau nggak garam itu nggak asin gitu, nggak enak ya. Terus saya tutup dulu. Lepas itu di sini saya mau ambil magicom ya untuk masak nasi. Dan saya ke belakang. Ini mohon maaf ya agak tinggi, jadi saya naik dingklik ya atau kursi kecil ya. Nah, untuk nasinya karena banyak orang di sini saya itu pakai 5 gelas. Terus saya turun dan saya mau cuci berasnya dulu ya. Seperti biasa, saya itu kalau nyuci berasnya itu cucian sampai 4 kali ya guys ya. 3 kali saya pakai air biasa, terus yang terakhir atau 4 saya pakai air yang udah di steril ya. Steril apa itulah, pokoknya itulah ya. Nah, terus untuk air bersihnya ya, air yang buat masak ya guys. Dan enggak saya kacau-kacau pakai tangan, langsung buang aja airnya. Terus taruh air untuk masak nasinya ya, atau berasnya ya. Terus saya langsung nyalakan aja ya guys, nggak usah direndam karena kan mau masak bubur ya, jadi nggak usah direndam ya, langsung dimasak aja. Nah, terus di sini saya langsung mulai untuk masak sambil nunggu nasinya mateng. Dan di sini saya mau ambil potongan ikan yang tadi saya cincang ya. Saya mau masukkan ke dalam supnya, tapi terlebih dahulu untuk tulang ikannya saya ambil karena nggak dimakan alias dibuang. Nah oke guys, jadi untuk tulangnya ini sebenarnya masih ada dagingnya ya, tapi suruh dibuang karena kan takutnya nanti ada erinya, jadi saya mau taruh belakang dulu. Dan sekarang saya mulai untuk masak ya. Ini tadi potongan daging ikannya ya guys ya, jadi saya mau taruh dalam supnya ya. Dan sekarang saya itu mau ngomong sama majikan saya dulu mau makan jam berapa, karena kan sekarang itu lagi pada main mahjong ya, jadi saya mau ngomong dulu karena udah jam 5:30 ya, jadi 5:30 lah, 6:30 ya, jadi saya mau ngomong dulu. Dan ini ikannya ya, tadi saya udah ngomong sama majikan ya, katanya boleh masak sekarang ya, karena sebenarnya ini masak kayak gini tuh gampang banget dan mudah ya guys ya. Jadi saya mau siapkan dulu. Kalian bisa lihat sendiri, ini mangkoknya udah saya siapkan ya. Jadi makanya itu 2 ronde ya, karena mejanya itu enggak muat ya, jadi saya bikin 2 ronde ya. Di ronde yang ke-1 itu 8 orang, dan di ronde yang keduanya itu 3 orang ya. Karena kan yang di 3 orang katanya nanti makannya ya.
Ini taruh santosu ya, atau ini apa ya, bawang putih goreng ya. Ini saya taruh nasinya dulu. Jadi untuk bikin bubur ini terlebih dahulu masukkan nasinya ya guys ya. Lepas itu tadi saya lupa ya, nggak tak cicip, jadi mau tak tes rasa dulu. Rasanya udah asin ya guys ya. Kalau misal pun nggak asin nanti bisa ditaruh sendiri gitu ya. Dan ini tadi saya ambil nasi ya. Lepas itu ini karena udah mendidih, saya taruh ikannya. Saya taruh 2 aja ya guys ya. Karena kan di sini saya masaknya tuh banding-banding ya, banding 2, banding 3 kayak gitu, nggak semua langsung tak masak. Nah ini karena nasinya udah agak lembek ya, jadi saya taruh mangkok seperti ini ya. Dan terus saya taruh samping saya, dan untuk ikannya saya geser sebelah kanan saya. Nah karena ikannya udah mateng, terus saya taruh atas nasi ya. Lepas itu saya tambahkan potongan batang seledri yang tadi saya potong. Terus bawang putih goreng secukupnya aja ya. Lepas itu taruh kuahnya. Nah, karena udah ditaruh kuahnya, terus di sini saya mau masukkan nasi lagi, maksud saya ya. Dan tambahkan kuah ikannya. Oh ya, tadi saya itu lupa nggak taruh cincangan daging ikan ya untuk atasnya, jadi saya taruh. Nah, seperti ini. Udah ya guys ya. Lepas itu saya taruh meja makan. Satu persatu ya, karena ini panas banget jadi saya nggak kuat kalau langsung tak taruh 2. Nah dan sini saya kembali untuk masak ya, karena mereka itu udah datang semua ya, jadi saya kalang kabut dan saya langsung aja ya guys ya. Benar-benar ini saya kalang kabut ya, karena mereka udah selesai main mahjongnya. Dan ini majikan saya datang ya. Majikan saya itu bilang, kok kamu sekarang masak kayak gitu ya. Terus saya bilang ini kan karena udah time masaknya ya, jadi tadi saya juga udah ngomong suruh makan sekarang gitu ya, jadi udah langsung tak masak gitu ya. Dan majikannya udah, yaudah terserah kamu gitu. Aduh, bener-bener saya kalang kabut ya guys ya, gugup banget ya. Apalagi ini majikan saya ngajak saya ngobrol ini itu, jadi ya, jadi responnya kayak gimana gitu ya. Pokoknya kayak gini ya guys ya, bener-bener kalau lagi masak tuh kadang suka nimbrung gitu ya. Dan ini untuk ikannya udah matang, jadi saya taruh 1 orang 1 ya. Nah seperti ini. Dan tinggal 1 lagi ini ikannya. Taruh potongan batang seledri, taruh bawang putih goreng, terus taruh cincangan ikan, terus lepas itu taruh kuahnya ya. Oke.
Dan sekarang saya mau taruh meja makan dulu ya. Terus saya kembali lagi untuk masak lagi ya. 对，你给我刚才他没吃了。 Saya tambahkan sup ikannya dulu. Terus masukkan nasinya. Nah, pokoknya kalang kabutnya ini tinggal 3 orang ya guys ya, katanya itu nanti makannya, jadi saya bikin yang seadanya dulu ya, yang 8 orangnya. Dan ini majikan saya ngajak ngobrol lagi. Nah ini karena udah mendidih ya guys ya, terus mau tak taruh ikannya karena majikan saya ada di samping ya, jadi kayak saya malah bener-bener kalang kabut ya, atau gugup ya. Nah terus untuk nasinya saya taruh mangkok dulu, lepas itu untuk ikannya juga saya taruh ya, tapi ini karena belum agak matang ya, takut nanti nggak enak. Jadi saya tunggu matang dulu, udah matang ya, terus saya taruh mangkoknya. Lepas itu saya tambahkan air ya, atau supnya. Dan sekarang saya juga masak untuk anaknya si nenek yang nomor 1 ya, karena tadi majikan bilang kebetulan udah turun bawah. Nah seperti ini ya. Dan majikan saya ndongol lagi. Dan saya tambahkan air. Terus sambil nunggu ikannya matang ya guys ya. Nah karena ini ikannya udah matang dan majikan bilang itu suruh potong 2, sebenarnya nggak dipotong nggak apa-apa, dari tadi juga nggak dipotong, tapi karena majikan saya kayak gitu ya wis tak turutin ya. Terus tambahkan kuahnya ya, dan oke, udah kelar, tinggal 3 orang ya nanti ya guys ya, karena belum turun. Dan sekarang saya itu mulai untuk mempersiapkan buahnya, karena kan tadi kebetulan buahnya udah saya potong dulu sorenya ya, jam 4 sore ya, karena kalau misal jam sekarang saya tuh gugup banget, jadi jam 4 sore atau jam 5 pasti saya potong buah dulu ya, disimpan di dalam kulkas untuk malamnya, terus saya untuk persiapkan ya, atau taruh 1 piring 1 kayak gitu ya, ada 11 piringnya. Dan itu si nenek udah selesai makan dan pergi ke kamar ya, dan sekarang nanti saya antar untuk buahnya ya, untuk si nenek. Nah ini adiknya si nenek ambil buah ya, terus saya bilang itu semuanya sama ya, jadi bebas mau ambil yang mana sesuka hati, karena kan saya taruhnya itu 1 piring itu sama ya, sama rata. Dan oke guys, terima kasih banyak yang udah setia dengan kegiatan saya. Sampai jumpa lagi, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.